Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 10 Agustus 2024. Pada hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui hidupnya sendiri Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Putra Allah, menyatakan kasih Allah yang begitu besar kepada kita sekalian, kepada umat manusia. Kasih Allah itu ia nyatakan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang dimaksudkan dengan biji gandum dalam ayat ini adalah dirinya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena ketaatannya pada kehendak Bapa hingga wafat di kayu salib, kita dibawa kembali ke dalam rancangan awal, ke dalam karya ciptaan Allah yang paling luhur. Dan kita diajak untuk menjadi pribadi yang taat kepada Bapa di surga. Karena kita memperoleh kembali kemuliaan kita sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus menyatakan kemuliaannya lewat kematiannya yang segera disusul dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Ia adalah Mesias, Sang Penyelamat yang setia menderita hingga wafat dan bangkit untuk keselamatan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-muridnya, murid-murid Tuhan yang hidup di zaman ini, kita pun diajak untuk tetap setia dalam iman kita akan Yesus, walaupun kadang menuntut pengorbanan. Di dalam kasih Allah, kita menjadi kaya dan berkelimpahan. Sama seperti Kristus, Santo Laurentius yang kita peringati hari ini
lewat kemartirannya, menyatakan bahwa kasih Allah membawa hidup dan sukacita, bahkan lewat penderitaan dan kematian sekalipun. Kekayaan kita justru terpancar dalam pemberian dan pengorbanan yang tulus karena iman kita akan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Laurentius adalah seorang diakon yang melayani Paus Sixtus II pada pertengahan abad ketiga. Ia membantu pelayanan Ekaristi dan bertanggung jawab atas aset gereja sambil berderma kepada orang-orang kecil di kota Roma. Sekitar tahun 253 sampai 260, di bawah pimpinan Kaisar Valerius, Sri Paus Sixtus II bersama beberapa diakon termasuk Laurentius ditangkap untuk menerima hukuman mati. Pihak kekaisaran memerintahkan Laurentius untuk menyerahkan seluruh aset gereja yang dikelolanya. Laurentius meminta waktu 3 hari untuk mempersiapkan semuanya. Namun, ia justru mengumpulkan orang-orang miskin dan membagikan semua aset gereja kepada mereka, bahkan menyembuhkan mata seorang pria. Lalu ia memimpin mereka ke hadapan pemimpin kota dan mengatakan bahwa aset-aset gereja adalah orang-orang kecil yang ia bawa. Jika pihak kekaisaran menghendaki seluruh aset gereja, maka mereka harus menjaga orang-orang kecil itu. Aksi ini dilihat sebagai penghinaan terhadap kekaisaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Laurentius akhirnya ditangkap dan dipanggang pada sebuah terali besi. Banyak di antara orang yang hadir mengagumi ketabahan iman seorang Santo Laurentius dan berbalik kepada Kristus. Beberapa orang meminta tubuhnya yang telah hangus untuk dikuburkan. Dan pada zaman Kaisar Konstantinus Agung, di atas makamnya didirikan sebuah gereja untuk menghormatinya. Walaupun tubuhnya terbakar pada api yang membara, tetapi api cinta Tuhan jauh lebih berkobar di dalam hatinya dan membuatnya tidak lagi menghiraukan rasa sakit yang dideritanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui perikop Injil yang kita dengar hari ini dan melalui teladan hidup Santo Laurentius, kita semakin teguh dalam iman kita akan Yesus. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan, karena kita yakin dan percaya dalam Yesus kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.